Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, bertemu lagi dengan saya, Agun Gunawan, dalam video pembelajaran fisika yang pastinya asik dan menyenangkan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dipersilahkan. Baca doa dapat dicukupkan. Oke, dalam video ini diharapkan adik-adik dapat memahami dan menerapkan konsep gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, ternyata gak cuma makhluk hidup aja loh yang bisa gerak, benda juga bisa bergerak. Nah, salah satunya adalah permainan biang lala. Ada yang tahu permainan biang lala itu apa? Ternyata permainan biang lala ini menggunakan konsep gerak melingkar loh. Apa sih gerak melingkar itu? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, jadi gerak melingkar adalah gerak yang terjadi pada lintasan melingkar yang mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran akan selalu tetap, tetapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Nah, contoh gerak melingkar lainnya yaitu ada gerak jarum jam analog, ada bumi yang berotasi, roda kendaraan, baling-baling pesawat, dan masih banyak lagi. Nah, adapun jenis-jenis gerak melingkar. Berdasarkan besar kecepatan sudutnya, gerak melingkar dibedakan menjadi dua. Pertama, gerak melingkar beraturan. Kedua, ada gerak melingkar berubah beraturan. Apa sih gerak melingkar beraturan itu? Jadi, gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang tetap dan percepatannya 0. Adapun gerak melingkar berubah beraturan yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa lingkaran dengan kecepatan sudut yang berubah-ubah secara beraturan. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari jenis-jenis gerak melingkar, nah di sini juga ada besaran-besaran dalam gerak melingkar. Gerak melingkar juga memiliki beberapa besaran, antara lain yaitu frekuensi, terus ada periode, posisi sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Nah, maka dari itu kita akan membahas satu persatu. Oke, pertama kita akan mempelajari mengenai frekuensi dan periode. Seperti yang kita ketahui, frekuensi adalah jumlah putaran yang ditempuh oleh suatu benda tiap satuan waktu. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu putaran. Nah, secara sistematis, hubungan antara frekuensi dan periode adalah T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T, di mana T ini merupakan periode dan F ini merupakan frekuensi. Nah, yang kedua ada posisi sudut. Dalam gerak melingkar, satuan dari sudut yaitu theta sama dengan S dibagi R atau S sama dengan theta dikali R, di mana S ini adalah panjang busur lingkaran dan R adalah jari-jari. Dengan mengetahui 2 pi R AD sama dengan 3600 sehingga 1 RAD sama dengan 3600 per 2 pi. Yang ketiga ada kecepatan sudut. Dalam gerak melingkar, kita dapat menjelaskan bahwa gerak melingkar suatu benda sebagai laju perubahan tetap. Nah, kecepatan sudut didefinisikan sebagai besarnya sudut yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Kecepatan sudut juga dapat dirumuskan omega sama dengan theta dibagi T. Sedangkan untuk benda yang bergerak satu kali putaran, sudut yang ditempuh adalah theta sama dengan 2 pi dan waktu tempuh T sama dengan T besar. Maka kecepatan sudut dapat juga dirumuskan omega sama dengan 2 pi per T atau omega sama dengan 2 pi F. Nah, yang keempat ada percepatan sudut.
percepatan sudut memiliki satuan RAS per S kuadrat. Nah, jika kecepatan sudut berubah dalam selang waktu T, maka benda tersebut mengalami percepatan sudut. Nah, percepatan sudut ini dapat dirumuskan alfa sama dengan delta omega dibagi delta T. Selanjutnya ada percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal merupakan salah satu besaran gerak melingkar, yaitu percepatan benda yang melakukan gerak melingkar yang beraturan dan arah geraknya menuju pusat lingkaran. Nah, setelah kita mempelajari materi dari gerak melingkar, kita dapat mengetahui konsep pada biang lala. Nah, pada biang lala ini, apabila sebuah benda berputar terhadap porosnya, maka setiap bagian benda tersebut bergerak dalam suatu lingkaran yang berpusat pada poros tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan juga mengenai percepatan sentripetal, bahwa percepatan sentripetal itu merupakan percepatan yang terjadi pada gerak melingkar beraturan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Nah, jadi jika suatu benda bergerak dengan kelajuan tetap mengelilingi suatu lingkaran, maka arah dari gerak benda tersebut mempunyai perubahan yang tetap. Oke anak-anak, lebih lanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Nah, di sini terdapat sebuah roda sepeda bergerak melingkar beraturan. Dalam waktu 10 second, roda dapat melakukan 50 kali putaran. Nah, tentukan periode dan frekuensi dari gerak roda tersebut. Nah, untuk menentukan soal seperti ini dulu atau tulis dulu diketahuinya. Nah, diketahui T-nya itu sama dengan 10 second dan N-nya itu sama dengan 50 kali putaran. Jadi, T sama dengan T kecil dibagi N. T sama dengan 10 second dibagi 50. Nah, hasilnya adalah 0,2 second. Adapun untuk mencari frekuensi putarannya, menggunakan rumus F sama dengan 1 per T. Nah, di mana T ini tadi sudah diketahui 0,2. Nah, jadi F sama dengan 1 per T. Hasilnya yaitu 5 Hz. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Nah, di sini sudah diketahui soalnya, yaitu sebuah benda tegar berputar dengan kecepatan sudut 10 grad per S. Nah, tentukan kecepatan linear suatu titik pada benda berjarak 0,5 m dari sumbu putar. Nah, untuk menentukan soal seperti ini, kita menggunakan rumus V sama dengan omega dikali R. Nah, di mana omega ini sudah diketahui 10 rad per second dan R-nya jari-jarinya itu 0,5 m. Nah, tinggal dimasukkan, jadi I sama dengan 10 rad per second dikali 0,5 meter. Nah, hasilnya yaitu Pi sama dengan 5 meter per second. Adik-adik, jika belum paham mengenai materi gerak melingkar ini, bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan kami jawab kembali. Oke anak-anak, jadi dapat disimpulkan bahwa gerak melingkar adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan melingkar yang mengelilingi suatu titik tetap atau sumbu putar. Nah, adapun besaran-besaran pada gerak melingkar yaitu ada frekuensi, periode, ada posisi sudut, terus kecepatan sudut, percepatan sudut, dan percepatan sentripetal. Nah, anak-anak, bagaimana? Seru kan belajar fisika? Pastinya seru banget dong. Nah, karena ilmu-ilmu fisika ini banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.